Dengan sekian banyak kondisi rumah tangganya, akhirnya membuat Ibu Selvi datang ke orang pintar ya. Kita akan cari tahu ya Ibu, apakah kedatangan Ibu ke orang-orang pintar itu yang tujuannya minta bantuan, apa justru malah membuat Anda diikuti oleh sosok gaib. Iya. Tapi yang jelas memang apa yang dibilang Roy tadi pernah dilakukan ya? Iya, betul. Itu karena rumah tangga saya kacau. Iya kan? Mertua saya, aduh, setiap hari memaki-maki. Ini kayak Saya bau pikir apa ya? Ngapain Bau ya? amis ya? Kayak bau terasi apa ya? Tajam banget ya. Bau amis. Amis sih menurut. Bleh. Teman-teman penonton nyium juga ada yang aneh ya. Kamu tuh ya, jangan macam-macam kamu ya. Bu, What's wrong? Ngomong apa kamu tadi? Ayu nggak, dia bukan Ibu maksudnya yang baunya aneh, bukan. Tapi memang udara di sini, ruangan studio, tiba-tiba baunya agak aneh. Bukan dari Ibu. Saya yakin maksudnya Ayu juga bukan itu. Ya, Ibu Ayu sabar tidak ya. bermaksud menyinggung Ibu Selvi. Sebenarnya mungkin Maaf salah ya, paham. maaf ya. Kami minta maaf. Kenapa Roy dikasih lingkaran garam gini supaya apa? Ini saya jaga-jaga aja dengan apa namanya energi negatif yang tiba-tiba menyerang. Kita tidak siap dan mungkin dengan adanya garam meminimalisir tapi tidak menghilangkan ya. Iya. Jadi supaya jangan terlalu agresif atau attack people, menyerang, posesif dan segala macam. Dan sekarang saya melihat Ibu Selvi ingin menanyakan ya sebenarnya ya, Iya. diguna-guna atau enggak? Apakah ada memang pengaruh-pengaruh gaib yang dikirim oleh iparnya dan sebenarnya Iya, saya bawa dengan buktinya. ada buktinya Boleh soalnya. saya mau lihat Oke, foto. tunggu ya, sebentar. Yang jelas Ibu Selvi ini sering datang ke dukun, ke orang pintar. Ini dia tanggal lahirnya ini, saya ingat sebutkan ya. Ini ya. Ini sepupunya. Enggak, ipar. Oh ini Saya, iparnya. iya. Ini Ibu tunjukin ke dukun itu? Enggak, dia enggak kasih lihat itu, tapi dia yang sebut sendiri yang kerasukan itu. Siapa dia? Ini Ibu ambil dari Instagramnya? Ini ya saya kan dapat banyak kan. Kita kan keluarga kan dapat, ya kan. Foto-foto semua. Ini suami saya nih. Suami saya. Ini selingkuhan dari ini ya? Bukan, itu Oh, bukan. iparnya. Ipar. Adek Oke. suaminya ya? Heeh. Ini suami Ibu? Iya. Ipar. Ini suaminya. Ini sampai ini kaki saya tuh sampai segini tuh, lihat tuh. Ah, bengkak banget. Ini kenapa, Bu? Iya, Ibu nggak ada luka-luka. turunan diabetes emangnya? Enggak. Udah tapi- cek Iya, darah? udah. Tapi saya memang luka-luka tiap kali pulang rumah balik dari luar kota gitu, pulang lagi. Coba lihat. Kena lagi. Maksudnya itu yang sampai saya tuh udah nggak malu gitu, mau olahraga malu. Udah Dan kayak sekarang kamu pakai kaos kaki? gitu. Iya, terus kaki ini udah rusak. Kayak Sekarang masih kayak gini? Aduh, saya rasa ya ini tidak bisa ditindak lanjuti secara anggap remeh. Harus benar-benar ke dokter kulit deh memang atau udah dibedah. berkali-kali. Sudah ditangani secara Iya. medis juga? Jadi dia luka, balik lagi dia hangus lagi, udah ngelupas segitu. Biasanya sih harusnya ada treatment laser dan rejuvenation itu loh, maksud reju. Tapi itu saya nggak kurang mengerti, tapi saya mengarahkan ke medis sebenarnya. Oke, kalau di luar sisi medisnya, Roy, apa benar memang ada guna-guna kiriman dari iparnya itu? Dulu ada, sekarang nggak ada. Dulu sih, tahun 2000 berapa? Sampai saya kaki ya, anak saya satu tangan, yang satu kepala. Sampai yang pertama awal kan itu ususnya kan, sampai operasi hampir meninggal. Bolak-balik
ke Jakarta. Ini juga sebenarnya Mbak Selfie lagi rambutnya lepek, belum dicuci rambut. Jadi kesannya tuh kayak emang capek banget Iya. gitu. Kasian gitu loh liatnya. Ya, Emang orang sampai kayak banyak stres banget ya gara-gara ini. Kan? Frustasi saya. Aduh. Ada tanggapan? Ayo. Aku sih kasihan ya karena sama-sama perempuan kan. Saya kok ada gitu orang tega gitu. Lagi ipar sendiri ya. Iya. Itu karena harta. Sabar ya. Makanya Harta warisan. Dia mau menguasai. Itulah. Tapi guna-guna tuh emang sering banget ya Kak. Makanya itu Roy, saya ingin tanya kalau misalkan anak saya sekolah di sini ya, apakah dia bisa ini yang sekolah ini ya, Roy? Apakah dia bisa sekolah di sini lebih aman gitu, buat dia kuliah gitu? Karena saya akan masa dari sana udah nggak mau lagi. Maksud ibu, apakah kalau anak ibu Iya. sekolah di Di sini, sini itu iya. bisa aman dari pengaruh guna-guna kiriman siapapun? Iya, iya itu. Gimana Roy? Kalau anaknya masuk sekolah ini, ya ini kita nggak bisa sebut, tapi ya apakah dia aman dari pengaruh guna-guna kiriman dari siapapun? Aman sih. Aman ya. Ketakutan ibu itu memang wajar. Gara-gara ketakutan ibu Selfie itu adalah trauma masa lalu. Jadi sampai ke bawah-bawah sampai sekarang. Saya nggak kebayang deh kulit kaki itu harus dicek bolak-balik dan cek darah. Kalau enggak ini akan berbahaya sekali. Bisa tambah parah ya? Iya, ini kita tidak bisa memberikan treatment sembarangan untuk ini. Jauh lebih parah ketika ini dikena air garam. Dan itu akan parah sekali. Dan jangan coba, saya jujur ya, saya tidak menyarankan Anda untuk ke pengobatan alternatif untuk kasus ini. Saya melihat di sini pure medis dan butuh antibiotik atau laser dan hal-hal yang seperti itu yang lebih kompeten gitu loh. Iya. Aku boleh lihat ya Kak? Boleh. Ngeri ya. Nggak ngeri sih, sayanya sebenarnya nggak jijik. Kasian. Saya nggak jijian Sakit gitu. Enggak Cuma- sih, nggak jijik Tapi cuman itu ya Kak Roy ya, itu nggak bisa lagi kena deterjen, langsung aduh Perih. ya. perih. Pernah sekali waktu itu saya waktu parah sekali. Nah saya kena deterjen nggak bisa lagi, jadi saya udah nggak bisa kena segala macam. Jadi pakai sabun bayi. Iya Kak. Ibu, saya mau tanya maaf ya Bu ya. Waktu ibu ke orang pintar, ke dukun, apa yang ibu lakukan di sana? Itu juga diobatin, Tadi tapi kata nggak ibu berhasil. apa tadi mandi kembang Iya. segala ya? Bukan, mandi kayak semacam air. Oh, pakai air aja. Terus dia doain, katanya buka aura, tapi ternyata sama juga, suami saya juga nggak berhasil. Jadi pernah ke orang pintar juga dikasih kayu untuk dicampur Sama bikin makanan. kuat kita semua supaya nggak terhindar dari guna-guna sekalian. Tapi nggak berhasil. Nggak berhasil juga. Karena sebenarnya ini dia kalau bahasa ininya running on karma. Gitu loh. Dia tuh sebenarnya jadi korban sekarang karena kesalahan masa lalu juga. Ada tindakan-tindakan yang tadi menghilangkan itu nyawa. Udah berlalu juga, namun buah karmanya tidak akan bisa hilang. Iya. Jadi karma buruk itu akan selalu mengikuti, atau karma baik itu akan selalu mengikuti orang-orang masing-masing, setiap orang. Karma baik dan karma buruk. Tapi itu bisa dirubah, Roy. Bisa dengan berbuat baik, terus kamu juga mulai baik sama anak-anak yang disabilitas gitu. Dan hidup kamu sekarang, Bu Selfie, sekarang kamu udah saatnya charity deh. Udah saatnya donasi dan udah saatnya waktunya untuk sosial. Ada orang kakinya buntung, terus kalau beli nasi uduk kasih dia. Gitu-gitu. Iya. Sedikit-dikit tapi banyak. Soalnya ini kasus ini tidak bisa dihancurkan lagi dengan magic spell. Kita harus ngelawan ini pakai karma baik sih. Iya benar. Pak Roy. Setuju. Itu sih. Iya. Sudah pernah dilakukan? Maksudnya Iya, saya suka sosial juga ke orang-orang, ke anak-anak, temennya anak saya, apa saya kasih semua gratis, apa semua nonton, apa yuk ke rumah saya servis semua.
Tapi Ya, mungkin lebih ke iya, yang membutuhkan mungkin juga, Bu. yang lebih Membutuhkan. Saya mau kayak tanya yatim Ibu piatu Selvi. ya gitu ya. Maaf, saya potong. Ibu Selvi tadi bilang sempat ada sosok yang menyeramkan yang Iya. datang dalam mimpi atau bentuk wujudnya kelihatan nyata? Kelihatan di dalam rumah, di dalam kamar sama di luar. Itu apa Meja ya, makan. Roy? Bentuknya kamu masih ingat seperti apa? Semacam hijau ya, bentuknya hijau. Semacam kayak mau bilang kalau hijau juga, saya juga nggak ngerti ya. Tapi kalau genderuwo sih enggak, karena berbulu kan genderuwo. Semacam besar. Tapi nggak selalu berbulu ya, Roy? Iya, genderuwo tidak selalu berbulu. Itu di dekat meja makan. Tapi kalau Ngapain dia begitu datang? tiba-tiba saya mau malam Jumat kan, nah saya sering melakukan kan kayak siram di rumah saya, dilingkari garam sama daun kelor kan. Karena saya juga lihat dari ini kan, Kak Roy. Nah saya ikutin, ternyata dia tiba-tiba muncul dekat Ngapain meja tuh? makan, kayak berdiri, tapi cuma sepintas. Serem banget. Itu adalah sosok hitam. Saya nggak tahu ini hitam banget. Bayangan hitam. Ini mukanya, Roy. Ini rambut dan mukanya hitam. Kadang juga di rumah suka bau, Bau kayak gini. bau kayak busuk gitu. Sering, Bu, itu terjadi? Kadang-kadang. Saya juga pernah mimpi kayak semacam ditarik gitu, kayak kuntilanak sama pocong atau apa ya, sosok seperti itu. Tapi saya lawan. Nanti biasanya ya untuk menghindari hal-hal yang serem-serem gitu, taburin garam di sekitar rumah, garam kasar atau garam halus gitu, dan itu bisa meminimalisir, tidak menghilangkan hawa-hawa hantu. Ini bukan mitos atau fakta, tetapi memang udah terjadi dan memang bener kejadian kalau garam dan kunyit itu baunya tidak enak buat para makhluk halus.